Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Hanya orang yang tidak punya akal yang sehat yang tidak bisa membawa hartanya mati. Kalau mu simpan hartamu, tidak mu infakkan di jalan Allah, tidak mu sumbangkan di masjid, anak yatim, pondok pesantren, orang-orang miskin, berarti engkau menyimpannya dan meninggalkannya. Harta harusnya dibawa mati. Kalau tidak, engkau adalah orang yang terpedaya. Maka termasuk orang yang terpedaya, dia berharap ingin selamat di akhirat tanpa melakukan apapun. Dia ingin masuk surga, dia ingin bebas dari neraka, tapi hendak melok mas sambayang, hendak melok lamba di masjid. Ini kan bodoh namanya. Kamu ingin punya uang banyak, tapi kerjamu tidur saja di rumah, ini kan ketololan yang paling tolol. Ini bahasa caramu na melok metama surga, hendak melok mas sambayang. Ini kan kebodohan. Dan ini pada umumnya orang. Kalau ditanya melo metama surga, ya melo itu metama surga, marake metama neraka, ya marake atuh. Tetapi dia tidak melakukan apapun. Ini adalah al-mughtarin namanya, orang yang terpedaya, tertipu dengan kebodohannya sendiri. Kelompok yang kedua, ini pada umumnya dia juga rajin ibadah, tapi dia juga sibuk ngurusi dunia. Bagaimana kondisi orang seperti ini? Al-mukhatarin namanya, orang yang mengkhawatirkan. Sedikit saja salah jalan, hancur dia. Berapa banyak orang yang baik ngurusi politik, rusak dia. Berapa banyak orang yang saleh, karena pergaulan yang salah dia terjebak, namanya rusak. Apa keinginan yang paling besar dari orang yang telah meninggal dunia? Keinginannya hanya satu. Andaikan yatamannawna al-hayata miqdara rak'ataini aw miqdara qauli la ilaha illallah. Keinginannya orang yang sudah meninggal dunia, yang paling dia inginkan hanya ingin hidup sebentar saja. Untuk apa? Minimal dia bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Minimal dia diberi kesempatan 1 napas bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang cinta kepada Allah, renungkanlah, sekarang engkau diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Jangan kau sia-siakan tenagamu, waktumu, pikiranmu, kecuali hanya untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dalam dirimu ada rasa harap kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, maka tentu engkau akan bersegera mengerjakan semua perintah-perintahnya. Jikalau ada rasa cinta dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang waktu engkau merenungkan betapa tidak abadinya hidup ini, betapa sementaranya dunia ini, betapa dekatnya perjalanan menuju akhirat. Kalau ada dalam dirimu sifat sombong, itu yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam dirimu pendendam, pendengki, iri hati, itulah yang membuat Qabil masuk ke dalam neraka meskipun dia adalah anak dari seorang Nabi Adam alaihissalam. Perumpamaan orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti gunung. Bagaimana gunung itu? Gunung itu mempunyai 4 sifat. Apa sifatnya gunung? Yang pertama, la yuzibuhul harru. Dia tidak lekang oleh panas. Wa la yuzibuhul baradu. Dia tidak beku karena dingin. Dan dia tidak goyah oleh hembusan angin. Dan yang keempat, dia tidak hancur karena terjangan banjir. Gunung akan kokoh selamanya, mau dia di panas terik, mau dia di dingin cuacana es salju, tetap dia berdiri meskipun angin kencang badai datang, meskipun banjir yang merobohkan pohon-pohon
gunung tetap berdiri. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, orang yang memiliki sifat istiqomah itu, kalau ada orang baik pada dirinya, kebaikan orang itu tidak membuatnya menjadi tidak berlaku adil kepada orang itu. Karena temannya yang salah nabelai. Karena bukan temannya, dia tidak peduli. Banyak kejadian hal-hal yang tidak adil, kecurangan, penipuan, kita merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak ada urusannya dengan kita. Tapi kalau teman kita yang melakukan kesalahan, tentu kita bela mati-matian. Ini bukan istiqamah. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang al-ijtihadu fit ta'ati, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, aslus ta'ati salah satu asya. Asal taat, pondasinya taat ada 3. Yang pertama al-khaufu, yang kedua ar-raja'u, yang ketiga al-hubbu. Pondasi ketaatan yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang kedua adalah rasa harap kepada Allah. Dan pondasi yang ketiga adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau 3 hal ini ada dalam dirimu, engkau takut kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah melanggar peraturan-peraturan Allah. Jikalau dalam dirimu ada rasa harap kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, maka tentu engkau akan bersegera mengerjakan semua perintah-perintahnya. Jikalau ada rasa cinta dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang waktu engkau merenungkan betapa tidak abadinya hidup ini, betapa sementaranya dunia ini, betapa dekatnya perjalanan menuju akhirat. Dan tentu engkau akan banyak merenung. Apa yang paling penting direnungkan adalah penyesalan orang-orang yang sudah ada di alam barzah sana. Apa keinginan yang paling besar dari orang yang telah meninggal dunia? Keinginannya hanya satu. Andaikan yatamannawna al-hayata miqdara rak'ataini aw miqdara qauli la ilaha illallah. Keinginannya orang yang sudah meninggal dunia, yang paling dia inginkan hanya ingin hidup sebentar saja. Untuk apa? Minimal dia bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Minimal dia diberi kesempatan 1 napas bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang cinta kepada Allah, renungkanlah, sekarang engkau diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Jangan kau sia-siakan tenagamu, waktumu, pikiranmu, kecuali hanya untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasinya maksiat juga ada 3. Yang pertama adalah al-harsu, serakah. Yang kedua adalah al-kibru, sombong. Yang ketiga adalah al-hasadu, dengki. Artinya apabila dalam dirimu ada 3 hal ini, maka celakalah engkau. Kalau ada sifat serakah dalam dirimu, maka itu akan membawamu kepada murka Allah. Nabi Adam alaihissalam disuruh menikmati semua makanan, buah-buahan yang ada di dalam surga, kecuali hanya 1. Karena terdorong ingin kekal selama-lamanya di dalam surga, maka dia memakan buah khuldi itu. Maka dia pun dikeluarkan dari surga. Kalau ada dalam dirimu sifat sombong,
Itu yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam dirimu pendendam, pendengki, iri hati, itulah yang membuat Qabil masuk ke dalam neraka meskipun dia adalah anak dari seorang Nabi Adam alaihissalam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ruya Yahya ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan ada ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau berkata, an-nasu salasatu asnafin. Pada umumnya manusia itu terbagi 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia pada umumnya. Rajulun yushgiluhu ma'aduhu an ma'asyihi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang kesibukannya mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah dengan banyak beribadah, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak beristighfar, menyibukkannya persiapannya menuju akhirat sehingga dia kekurangan mempersiapkan kehidupannya di dunia. Kelompok yang kedua, rajulun yushgiluhu ma'asyuhu an ma'adihi. Lelaki yang karena sibuknya mengurus, ingin senang hidup di dunia, ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingin mencapai jabatan setinggi-tingginya. Karena sibuk mengurus dunia, maka melalaikannya dari mempersiapkan kehidupannya di akhirat. Yang ketiga, rajulun mustagilum bihima jami'an. Dia sibuk beribadah, tapi dia juga sibuk mengurusi dunianya. Apa kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Beliau berkata, fal awwalu, kelompok pertama yang sibuk mempersiapkan akhiratnya, sehingga dia tidak sempat atau kurang dalam mempersiapkan kehidupan dunianya, al-faizinal abidin. Itulah kelompok orang yang beruntung dan dianggap ahli ibadah. Kelompok yang kedua, gara-gara sibuk ngurus dunia, dia tidak sempat mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Inilah yang disebut dengan al-mughtarrin, orang-orang yang terpedaya. Dia kira jabatannya bisa menyelamatkannya, dia kira hartanya yang banyak bisa membantunya. Ternyata semua ditinggalkan. Kelompok yang kedua, ini pada umumnya dia juga rajin ibadah, tapi dia juga sibuk ngurusi dunia. Bagaimana kondisi orang seperti ini? Al-mukhatarin namanya. Orang yang mengkhawatirkan. Sedikit saja salah jalan, hancur dia. Berapa banyak orang yang baik ngurusi politik, rusak dia. Berapa banyak orang yang saleh, karena pergaulan yang salah dia terjebak. Namanya rusak. Berapa banyak orang yang bagus ibadahnya, bagus ekonominya, tapi karena dia dalam kondisi mengkhawatirkan, meninggal dunia dalam dunia yang jauh daripada agama. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, Al-Faqih Ibrahim As-Samarkandi berkata, min alamatil ightirari fi salasati asya'. Termasuk daripada tanda orang yang terpedaya dalam 3 hal. Ayyajma amalan yuhlifuhu, yang pertama dia mengumpulkan harta kemudian dia meninggalkannya. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Hanya orang yang tidak punya akal yang sehat yang tidak bisa membawa hartanya mati. Kalau mu simpan hartamu, tidak mu infakkan di jalan Allah, tidak mu sumbangkan di masjid, anak yatim, pondok pesantren, orang-orang miskin, berarti engkau menyimpannya dan meninggalkannya. Harta harusnya dibawa mati. Kalau tidak, engkau adalah orang yang terpedaya.
Cang bega mo iyo. Setengah mati kau buka hutan, mutanami sawit. Setelah berbuah, engkau meninggalkannya untuk anak-anakmu. Tapi yang mempertanggungjawabkannya adalah dirimu. Bawa mati barang-barangmu. Inna basacara, gunakan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, ziyadatu dzunubin tuhlikuhu, orang yang terpedaya umurnya bertambah tapi dosanya juga terus bertambah. Dan darrenna, rambut sudah putih masih sabung ayam, masih main judi, kerjanya nongkrong di meja biliar, mapute miluan. Kenapa engkau tidak menambah umurmu seiring menambah amal ibadahmu? Yang ketiga, tarku amalin tunjihi, dia meninggalkan amal yang bisa menyelamatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang yang terpedaya, dia berharap ingin selamat di akhirat tanpa melakukan apapun. Dia ingin masuk surga, dia ingin bebas dari neraka, tapi hendak melok sembahyang, hendak melok lamba di masjid. Ini kan bodoh namanya. Kamu ingin punya uang banyak, tapi kerjamu tidur saja di rumah, ini kan ketololan yang paling tolol. Inna bahasa caramu namelo metama surga, ndang melo sembayang. Ini kan kebodohan. Dan ini pada umumnya orang. Kalau ditanya melo metama surga, ya melo itu metama surga, marake metama neraka, ya marake atuh. Tetapi dia tidak melakukan apapun. Ini adalah al-mughtarrin, namanya orang yang terpedaya, tertipu dengan kebodohannya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam sebuah riwayat, Nabi Isa alaihissalam suatu ketika dia melakukan perjalanan. Dia melewati suatu kampung. Dalam perjalanan itu dia singgah di kampung itu dan dia mendengar ada suara tangisan yang mengarah kepada suatu gunung. Dia dengar suara itu tidak berhenti menangis, meratap. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada penduduk desa itu, ini suara apa yang dari tadi mulai saya datang saya dengar terus menangis, merintih. Penduduk desa itu mengatakan ini suara gunung yang ada di sana. Penduduk desa mengatakan semenjak kami tinggal di kampung ini, gunung itu selalu menangis dari dulu. Kayak manusia yang kehilangan anaknya. Kayak manusia yang ditimpa sakit terlalu dalam, maka rintihannya tidak pernah berhenti. Maka Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, izinkan saya untuk bertanya kepada gunung ini. Berikan kemampuan dia untuk berbicara kepada saya. Maka Allah mengizinkannya. Maka bertanyalah Nabi Isa alaihissalam, wahai gunung, ma hadzal buka, ma hadzal intikhab, wa ma huwa? Tangisan apa ini? Rintihan apa ini? Dan apa sebabnya? Apa jawaban gunung itu? Gunung itu berkata, sami'tu qaulallahi ta'ala. Saya mendengar Allah berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah engkau api neraka yang bahan bakarnya al-hijarah, batu. Saya takut jangan sampai saya menjadi bahan bakarnya api neraka dan ikut dibakar dalam neraka karena bahan bakarnya. Kenapa demikian engkau berpikir wahai gunung? Apa jawaban gunung itu? Karena penduduk desa ini dari dulu mereka mengambil batu-batu yang ada di gunung ini untuk dijadikan berhala. Jangan sampai karena mereka mengambil berhala daripada saya pun ikut dibakar di dalam neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, an kullil jabali uskun fa inni qad a'altuhu minha. Wahai Nabi Isa, sampaikan kepada gunung itu,
karena dia takut akan murkaku, maka aku akan membebaskannya dari siksa api neraka. Apa hikmah dari cerita ini? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, batu yang keras, batu yang kokoh, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita jalan dengan sombongnya, petatang peteteng, ya, baru tertusuk duri sudah berteriak, baru teriris silet sudah menangis. Bagaimana kita tidak merasa takut dengan azab Allah, sementara batu yang keras yang kokoh itu memohon perlindungan, menangis sepanjang waktu karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan bahwa perumpamaan orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti gunung. Bagaimana gunung itu? Gunung itu mempunyai 4 sifat. Apa sifatnya gunung? Yang pertama, la yuzibuhul harru. Dia tidak lekang oleh panas. Wala yuzibuhul baradu. Dia tidak beku karena dingin. Dan dia tidak goyah oleh hembusan angin. Dan yang keempat, dia tidak hancur karena terjangan banjir. Gunung akan kokoh selamanya, mau dia dipanas terik, mau dia didingin cuacana es salju, tetap dia berdiri meskipun angin kencang badai datang, meskipun banjir yang merobohkan pohon-pohon, gunung tetap berdiri. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, orang yang memiliki sifat istiqamah itu, kalau ada orang baik pada dirinya, kebaikan orang itu tidak membuatnya menjadi tidak berlaku adil kepada orang itu. Karena temannya yang salah nabelai. Karena bukan temannya, dia tidak peduli. Banyak kejadian hal-hal yang tidak adil, kecurangan, penipuan, kita merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak ada urusannya dengan kita. Tapi kalau teman kita, ya, yang melakukan kesalahan, ya tentu kita bela mati-matian. Nah, ini bukan istiqamah namanya. Sebaliknya, apabila ada orang yang jahat kepadanya, kejahatan orang itu tidak membuatnya berlaku tidak adil dalam ucapannya. Karena ada orang yang kita tidak suka, dicerita orang, woi manu ya royanu Pak Ustaz, makko memang makkada memang ay, dari dulu saya sudah bilang, dia tambahi, dia kompori, dia cerita kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak suka sama orang itu. Tapi kalau temannya, ay jangan di-share tahu hapus mi tahu postinganmu Kenapa? Dia punya kepentingan dalam hal itu. Orang yang istiqamah, kebaikan orang tidak membuatnya berlaku tidak adil, kejahatan orang pun tidak membuatnya berlaku tidak adil. Rasulullah memperlakukan sahabatnya sama kedudukannya dengan orang yang ingin membunuh, ingin menghancurkan Islam dalam hal keadilan memperlakukan orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.